People, semangat terus ya buat hari Selasa ini. Walaupun terasa berat, tapi tetap percaya ya, kalau ada hal yang baik dari setiap kerja keras yang kita lakukan. Soalnya, kalau merasa beban kamu berat banget, masa kalah sama Bapak Porter yang sempat viral karena hanya dibayar 50.000 setelah mengangkut beban berat di pundaknya. Ini dia videonya. Terlihat bapak tersebut sedang mengangkut sebuah koper besar dan 2 tas yang punya berat tak main-main. Kemudian, ada seorang ibu-ibu berkerudung hitam yang sangat arogan. Tampak ia sedang menyuruh Bapak Porter membenarkan cara mengangkut barang bawaannya secara kasar tanpa manusiawi. Bapak tersebut pun terlihat lelah, namun dengan ikhlas mengangkutnya lagi. Semoga rezekinya lancar seperti air mengalir ya Pak. Sehat selalu Bapak Porter. Berikutnya nih, mumpung masih pagi biar nggak pada takut. Peristiwa mistis bisa dialami siapa saja tanpa diduga-duga. Peristiwa ini tentu akan membuat bulu kuduk merinding. Apalagi jika tidak pernah mengalaminya sebelumnya. Tengah viral pengalaman seorang wanita di Malaysia yang diduga melihat penampakan pocong. Hantu pocong itu seolah bersandar di dekat mobil yang diparkir di depan apartemennya. Aduh. Tengok mak. Ih, serem banget nih Morning People. Yang terakhir bikin geleng-geleng kepala nih pasti. Biasanya kita melihat ragam hewan di kebun binatang seperti badak ya Morning People. Tapi ini ada badak bercula satu jalan-jalan ke perumahan. Wah, ini sih auto bikin kaget ya kalau ada warga yang melihatnya. Jalannya juga santai banget loh Morning People. Gemes atau takut nih jadinya. Morning People, itu tadi beberapa medsos viral yang Morning Update sudah rangkum. Selamat beraktivitas. Itu bukan cuma orang yang bingung, badaknya juga bingung. Kayak, ini orang ngapain sih pada panik amat, gue nyantai aja katanya gitu ya kan. Salah jalan ini ya. Tapi nih, ngobrol-ngobrol lagi nih, kita lanjutin lagi ya. Haifa pernah nggak nimba di sumur gitu? Nimba air di sumur? Aku sih nggak suka kalau nimba air. Aku sukanya menimba ilmu. Ya Allah, ada aja orang lagi nanyain air, nimbanya ilmu. Iya kan emang benar. Air itu tahapan macam-macam, mulai dari nimba, terus ada pompa, gini ya kan. Gitu. Baru tuh yang sekarang ada air keran, jadi macam-macam. Gitu. Kenapa sih lagian tiba-tiba nanya tentang nimba air? Oh, ya, ada kejadian unik nih. Kenapa? Ya. Ada fenomena yang mengejutkan. Nih kita kayak narasi tadi. Kamu tahu nggak? Ada sumur yang airnya tuh mendidih. Wow. Gak cuma itu aja, Pak. Ada juga sumur yang katanya rasanya tuh asin. Kok ketawa sih? Ini kan lagi menyampaikan sesuatu. Aku lanjut ya. Iya. Hah? Kok bisa ya Kak? Apa salah ngebor kali ya pas buat sumurnya? Udah deh, daripada nebak-nebak, langsung aja kita lihat informasi yang berikut ini. Morning People, warga Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Batu Raja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu atau Oku, digegerkan dengan sumur yang mendadak mendidih milik salah satu warga. Peristiwa langka tersebut baru diketahui Henry selaku pemilik sumur, setelah sumur yang ada di belakang rumahnya mengeluarkan air seperti mendidih pada hari Minggu 26 September 2021 lalu. Saat itu ia hendak mengambil air melalui pompa air untuk mengisi penampungan. Namun ia kaget karena airnya keruh dan berbau. Saat dicek ke dalam sumurnya, airnya tidak terlalu panas, namun memang keruh dan berbau. Henry juga menambahkan, kalau sumur yang sudah ada sejak 5 tahun ini, baru pertama kali mengalami peristiwa tersebut. Tak jauh berbeda dengan peristiwa mendidihnya sumur milik salah satu warga Oku, Sumatera Selatan. Fenomena sumur aneh juga pernah terjadi di Karanganyar, Jawa Tengah, di mana sumur bor milik salah seorang warga bisa menyala. Sontak saja, kejadian ini membuat geger warga sekitar.
Diduga sumur bor tersebut mengeluarkan gas, sehingga saat disulut dengan api akan menyala. Air pun terasa asin. Polisi juga sudah mengecek sumur tersebut. Berdasarkan hasil pengecekan, diketahui sumur bor tersebut memiliki kedalaman 110 meter dengan diameter 4 inci. Pembuatan sumur bor tersebut sempat dihentikan setelah diketahui rasanya asin. Hasil pengecekan tersebut saat ini telah dilaporkan kepada dinas terkait di Pemkab Karanganyar. Video sumur bor itu juga beredar di media sosial. Salah satu video yang diunggah memperlihatkan seorang pria berseragam loreng menjelaskan keanehan sumur bor tersebut. Oke, kembali lagi di Morning Update. Wah, tadi kita tayangannya udah lumayan banget ya, keren-keren ya. Sampai ada tadi badak jalannya santai banget gitu ya. Orangnya pada panik-panik. Wah, gitu. Ngomong-ngomong tentang badak, di sini ada burung siapa tuh? Hah? Aifa maksudnya apa sih? Ada burungnya gede banget. Kita Ini orang nggak bener nih ngomongnya. Halo, waduh. Ini buat morning people yang ada di rumah nih, morning update ya. Ini kita kedatangan bintang tamu kita hari ini, ada Alsat Ahmad. Wah. Bersama burungnya. Ini burung makalnya, kaget gue. Dia nggak terima loh digini-gini. Sik. Gede kan, maksud Harus aku burung ini yang gede disebutin. Iya. gitu. Nah, ini Gimana? emang bener burung makau. Nih Aifa sotoy deh. Maksudnya ini udah tahu emang burung makau? Enggak, aku nggak tahu ini burung apa, Syat. Ini adalah burung makau, benar? Oh, benar? Benar, Kak Fadli. Ini burung makau. Wah. Jenis burung makau. Ini dapat burungnya di mana sih? Ini tuh berasal dari Amazon, Amerika Selatan ya, daerah Brazil, Uruguay dan sekitarnya. Aslinya, kampungnya di sana. Kampungnya di sana. Tapi Alsatnya dapat tuh dari mana? Ini di Indonesia udah banyak banget yang ternakin. Jadi udah banyak banget yang nangkarin, akhirnya kita bisa beli di Indonesia gitu. Oh gitu. Keturunan bule. Keturunan bule. Iya, Latin. Latin. Ini umurnya udah berapa nih? Ini baru 4 tahun, umur 4 tahun. masih remaja lah. Kalau orang mungkin anak SMP lah. Emang tapi ini umurnya bisa sampai berapa? Ini sampai 60 tahun bisa. Hah? Panjang umur, betul. Jadi fun fact-nya atau infonya nih ya, untuk burung kakatua, burung makau itu umurnya panjang banget. Bisa sampai 60 tahun. Wah. Dia nggak mau tuh geleng-geleng gitu. Ini lagi bersihin bulu dia pagi-pagi. Burungnya nggak bisa lihat kamera Ini ya? bicara masalah Bisa. tentang keahlian. Coba kita putar sini. Oh. Sini, Biar tampil coba kayak gitu. kita lihat. gantengnya. Dia malu. Oh, dia kok malu. Pengen sama bapaknya. Pegang Coba. boleh nggak? Oh, ya Pegang udah, boleh udah, nggak? udah. Jatuh. Bisa. Jatuh kaget. Ini Ini ada keahlian khususnya nggak sih, Seth? Sebenarnya dia bisa ngomong, tapi harus adaptasi dulu. Kalau tempat baru, apalagi studio, Oh, gitu. malu-malu dia salting. Oh. Jadi tuh pengennya ke bapaknya Dia dulu. pengen pakai clip on juga Iya. baru mau ngomong. Itu mikrofon. Kalau nggak pakai clip on dia nggak mau Ngomong tuh tadi. Apa kenapa sayang? Halo, coba. Arkon, halo. Namanya siapa? Arkon. Oh, Namanya Arkon. Arkon. Tapi dia malu-malu kalau misalkan tempat baru gini. Mending Kak Fadli sama Haifa kasih makan, mau nggak nyobain? Mau. Oh, nih. Ini bulunya Jadi- bagus banget ya, Sat. Ini Bagus perawatannya spesial gitu nggak sih? Lumayan. Atau khusus nggak sih? Iya. Sini Oh, siapa dia namanya tadi? makannya Arkon. kacang. Arkon, sini Iya. makannya di sini sayang. Nanti dia Nah. bisa ngupas kuaci. Ih, Ngupas? Ngupas kuaci sendiri loh. geli tau. Geli ya? Oh iya dia ngupas sendiri loh. Ngupas sendiri tuh. Oh. Waduh, studio masih baru lagi, udah dikotor-kotor. Ini kan Dia di tahu. sini. Oh, dia punya, Ada dia punya. tatakannya. Aman. Gak enak yang punya. Tapi Arkon bulunya cantik banget, perawatannya mahal nggak? Perawatannya sebenarnya nggak terlalu mahal sih dibanding sama hewan lain di rumah. Ini makan juga hemat ya kuaci, sehari juga cuma segenggam. Oh, gitu. Tanpa buah-buahan, udah murah. Cuman Tapi kalau kakak tua kan bisa pakai jagung gitu ya kan? bisa Ini pakai juga jagung sama. juga bisa. Cuman dia makan seharinya nggak banyak kuantitinya. Oh gitu. Tapi lebih ke perawatan bulu, groomingnya lumayan. Mahal ya groomingnya? Berapa Iya. tuh? Berapa tuh? Ya termasuk murah sih, sebulan kurang lebih 300.000 juga udah bagus sih. Oh. Nggak terlalu mahal dia, malah cuman awalnya aja kita begitu beli mahal, tapi perawatannya murah. Ini salon sendiri apa gimana sih? Mandiin sendiri apa ke salon atau gimana? Kita kalau grooming kita semprot gitu pakai shampoo khusus buat burung makau biar bulunya mengkilat gitu. Oh. Jadi bagus. Ini kalau kena matahari dia kayak hologram sebenarnya. Kalau kena cahaya matahari bagus Keren banget. banget ya. Keren banget ya. tuh. Nah, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi lebih banyak sama Alsat nih, karena ternyata Alsat itu di rumahnya tuh macem-macem, bukan cuma burung-burung ini doang ya. Iya betul. Nah, sekarang aku punya ini tayangan nih, seputar mitos. Seputar Apa mitos. tuh? Sebentar mitos tentang lesung pipi. Tahu dong. Asal Aku apa punya, lesung aku pipi nggak? punya. Oh iya punya. Ini katanya ada tayangannya nih kita. Kita lihat aja. Tayangan tentang lesung pipi.
Senyuman manis jadi pemikat hati. Setiap orang di dunia ini punya keunikannya tersendiri, termasuk dalam senyumannya. Misalnya saja lesung pipi yang akan menambah manis ketika tersenyum. Banyak orang yang mengatakan jika lesung pipi ini merupakan kelebihan seseorang. Tapi tahukah kamu morning people, bagaimana lesung pipi ini bisa terbentuk? Dan juga mitos serta fakta yang mengelilinginya. Nah, Morning Update sudah merangkumnya untuk morning people di rumah. Lekukan kecil di bagian pipi alias lesung pipi memang membuat pemiliknya terlihat lebih menarik ketika tersenyum. Namun, siapa sangka, di balik pesonanya, ternyata lesung pipi adalah sebuah kecacatan. Cerukan di wajah itu terjadi karena tulang yang salah tumbuhnya. Lesung pipi terbentuk karena perbedaan otot dan kulit wajah. Adanya lesung pipi juga dipengaruhi oleh faktor genetik atau keturunan. Bila orang tua mempunyai lesung pipi, maka ada peluang anak untuk punya lesung pipi sekitar 25 hingga 50%. Itulah sebabnya tak semua orang bisa memilikinya. Lesung pipi muncul terkadang disebabkan oleh perubahan otot wajah yang disebut zygomaticus major. Otot ini terlibat dalam ekspresi wajah dan berperan menaikkan sudut mulut ketika seorang tersenyum. Meski secara medis merupakan sebuah kecacatan, nyatanya sebuah lekukan di pipi memang membuat seorang mempunyai senyuman yang sangat mempesona. Nama-nama terkenal seperti Miranda Kerr, Ariana Grande, Jennifer Garner, Ben Affleck, dan Harry Styles adalah jajaran selebriti terkenal yang punya lesung pipi yang manis. Sementara di Indonesia juga terdapat nama-nama artis yang memiliki lesung pipi yang manis, seperti Nia Ramadhani, Alisa Subandono, hingga Tasya Kamila. Wajar saja bila lesung pipi semakin didambakan dan spesial karena tak semua orang bisa memilikinya. Keberadaan lesung pipi ini juga bisa dibilang tentatif. Ada yang punya lesung pipi seumur hidup, namun tak sedikit juga yang menghilang seiring pertambahan usia. Ada pula yang lesung pipinya saat dewasa tak sedalam seperti saat masih remaja. Nah, perubahan atau bahkan hilangnya lesung pipi ini dikarenakan otot secara alamiah memanjang sebagaimana otot yang normal. Jika ototnya berangsur normal, maka lubang di pipi juga akan semakin menghilang. Ilmuwan mengatakan bahwa lesung pipi akan membuat seseorang terlihat lebih muda. Apalagi ketika sedang tersenyum, lesung pipi punya efek memikat siapa saja. Selain itu, bagi orang-orang yang memiliki lesung pipi, bisa menjadi sosok yang manis dan tampak seksi sekaligus. Meski masih dalam perdebatan, tapi banyak yang percaya bahwa lesung pipi adalah simbol keberuntungan. Hal ini mungkin saja terjadi. Selain karena memiliki wajah yang selalu tampak awet muda dan menarik, seseorang yang memiliki lesung pipi juga mampu berkomunikasi dengan baik dan lancar. Jadi bukan mustahil jika seorang menuai keberhasilan di banyak hal. Itu tadi mitos dan fakta tentang terbentuknya lesung pipi. Bagaimana menurut Morning People? Apakah kalian percaya atau tidak dengan mitos-mitos tadi?